Pagi itu, mentari belum lama naik ketika suara gemuruh terdengar dari arah laut. Bumi bergetar pelan, seperti raksasa sedang menggeliat di bawah tanah. Di sebuah kampung kecil di Teluk Betung, wilayah yang kini dikenal sebagai Bandar Lampung, seorang lelaki bernama Raden Samin, 42 tahun, memandangi cakrawala dengan dahi berkerut. Ia bukan orang yang mudah cemas, tapi pagi itu udara terasa lebih panas, lebih berat, dan langit tampak seperti menyimpan rahasia kelam. Samin tinggal bersama istrinya, Siti Aminah, serta dua anak laki-laki mereka, Amir, 12 tahun, dan Danu, 8 tahun. Rumah mereka terbuat dari kayu dan bambu, berdiri sekitar 200 meter dari garis pantai. Selama berminggu-minggu, suara dari arah Pulau Krakatau sering terdengar, seperti dentuman meriam dari kejauhan. Awalnya, itu dianggap hal biasa, namun kini, getaran terasa lebih sering, dan hewan-hewan peliharaan mulai menunjukkan gelagat aneh. Ayam tak mau keluar kandang, kucing mereka tak lagi tidur di dalam rumah. Di warung, orang-orang saling bertanya-tanya, tapi tak ada yang benar-benar tahu. Krakatau pernah tidur lama, dan kini ia mulai menggeliat. Sayangnya, tak seorang pun sadar bahwa waktu mereka tinggal kurang dari 2 hari. Hari Minggu, tanggal 26 Agustus tahun 1883, menjadi awal dari akhir. Pukul 10 pagi. Tanah bergetar hebat. Suara ledakan keras terdengar dari arah laut. Asap hitam membumbung dari Pulau Krakatau, menjulang tinggi membelah langit. Warga desa berhamburan keluar rumah, menengadah dengan ngeri ke arah cakrawala. Suara itu begitu keras hingga kaca jendela bergetar dan bayi-bayi menangis histeris. Langit berubah kelam. Dalam waktu singkat, abu mulai turun, menutupi atap dan jalanan seperti salju hitam. Orang-orang mulai panik. Samin segera menggandeng anak-anak dan menyeret mereka ke arah bukit kecil di belakang desa. Ia tahu, instingnya mengatakan tempat paling aman adalah tempat yang lebih tinggi. Dari atas bukit, mereka menyaksikan kekacauan yang mengerikan. Awan abu menjulang seperti jamu raksasa. Petir saling menyambar dari dalam awan kelam, menciptakan pemandangan seperti neraka terbuka. Hujan lumpur mulai turun, menghantam tubuh dan membuat kulit terasa terbakar. Malam itu, desa mereka nyaris kosong. Orang-orang bertahan di bukit, menggigil ketakutan dalam gelap, di bawah langit yang seperti tak mau kembali terang. Senin pagi, tanggal 27 Agustus tahun 1883. Beberapa warga turun bukit, berharap semuanya sudah berakhir. Namun, mereka salah. Waktu menunjukkan jam 10 lewat 2 menit pagi, saat ledakan terbesar dalam sejarah manusia terdengar dari arah Krakatau. Langit pecah, suaranya begitu menggelegar hingga kapal-kapal di Samudra Hindia dan sejauh Australia bisa mendengarnya. Gelombang kejut menghancurkan gendang telinga dan kokeko-kaka di kota Banten dan Batavia. Abu membubung 27 km ke langit. Tapi yang paling menakutkan bukanlah suara itu, melainkan apa yang datang sesudahnya dari arah laut. Dinding air raksasa mulai bergerak. Tsunami setinggi lebih dari 30 meter melaju ke daratan, menyapu desa-desa di sepanjang pesisir. Di atas bukit, Samin melihat air laut seperti gunung yang marah, menyapu segalanya tanpa ampun. Rumah-rumah, pohon, manusia, semua lenyap dalam hitungan detik. Air laut naik hingga ke kaki bukit, menggulung sebagian lereng. Orang-orang yang tak berpegangan cukup kuat hanyut dan tenggelam. Anak-anak hilang dari pelukan ibu. Orang tua terbawa arus bersama rumah mereka. Samin memeluk kedua anaknya sambil berpegangan pada akar pohon. Di belakangnya, istrinya berdoa lirih, air mata bercucuran. Mereka selamat dari gelombang pertama,
Tetapi gelombang kedua dan ketiga lebih besar. Sebagian warga bukit tersapu. Samin hanya bisa melihat tubuh-tubuh berguling dalam arus, tanpa bisa menolong. Langit tetap hitam selama 3 hari penuh. Matahari menghilang di balik awan abu. Siang terasa seperti malam. Abu terus turun, menutup tubuh, makanan, dan air. Sungai menjadi hitam. Mayat bergelimpangan di pantai. Dan di antara reruntuhan rumah, aroma kematian menyebar ke seluruh udara. Samin dan anak-anaknya bertahan di bukit bersama belasan penyintas lain. Persediaan makanan habis. Air bersih tidak ada. Beberapa orang mulai meminum air hujan yang tertampung di daun. Beberapa lainnya jatuh sakit karena mengonsumsi air yang tercemar. Di antara mereka, istri Samin mulai batuk darah. Tubuhnya melemah, dan tak lama kemudian ia jatuh koma. Pada hari keempat, bantuan datang dari kapal-kapal milik pemerintah Hindia Belanda. Mereka membagikan air dan makanan, serta mulai mengevakuasi korban ke Batavia. Namun bagi banyak orang, termasuk istri Samin, bantuan datang terlalu lambat. Samin menguburkan istrinya dengan tangan sendiri di tanah yang keras dan ditutup abu. Ia menanam batu di atas makamnya. Satu-satunya penanda bagi seorang wanita yang pernah berarti seluruh dunia baginya. Bulan-bulan berikutnya, Samin dan Anokenania tinggal di kamp pengungsi di Batavia. Banyak korban Krakatau yang dikumpulkan di sana. Kota-kota pesisir Sumatera dan Jawa sebagian besar hancur. Peta Selat Sunda berubah. Sebagian pulau Krakatau lenyap ke dasar laut, menyisakan kehampaan dan kaldera besar. Korban tewas resmi tercatat lebih dari 36.000 orang, tapi banyak yang percaya jumlahnya jauh lebih besar. Beberapa pulau kecil hilang selamanya. Gunung itu sendiri lenyap dalam ledakan, dan suara letusannya menjadi yang paling keras dalam sejarah manusia yang pernah tercatat. Langit di berbagai belahan dunia berubah warna. Senja-senja di Eropa dan Amerika menjadi merah darah selama berbulan-bulan. Suhu bumi turun drastis karena debu vulkanik di atmosfer. Dunia berduka, bahkan tanpa menyaksikan langsung kehancuran itu. Tapi bagi Samin, kehancuran bukan hanya tentang angka atau geografi. Itu tentang kehilangan istrinya, tentang suara anak-anak menangis, tentang rumah yang tak akan pernah bisa ia pulang kembali. Amir dan Danu tumbuh besar. Mereka belajar hidup dalam dunia yang telah berubah. Amir menjadi guru seperti ayahnya, mengajarkan anak-anak tentang keberanian, ketabahan, dan pentingnya membaca tanda-tanda alam. Danu menjadi pelukis. Ia melukis langit, merah dan laut yang bangkit, melukis ibunya yang hilang di tengah gelombang. Samin sendiri menghabiskan sisa hidupnya di Batavia. Hidup sederhana dan penuh kenangan. Ia tak pernah menikah lagi. Setiap kali angin laut membawa aroma belerang samar, ia akan menutup mata dan mendengar kembali suara itu, suara Krakatau. Sampai jumpa lagi di kisah selanjutnya.